Selamat datang di program Nusya TV Religi. Melihat pesona Bukit Sleret dengan keindahan alam berbalut cerita sejarah yang mengesankan. Desa Pakanglao yang berada di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan memang memiliki banyak potensi alam. Pasalnya, terdapat beberapa bukit yang menjulang dengan menyediakan pesona alam yang begitu hijau. Namun sayangnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui potensi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Halo sahabat Nusya TV, senang sekali saya kembali bisa menyapa Anda dalam program Nusya TV Religi. Kabupaten Bangkalan, utamanya di Kecamatan Galis, memang menyimpan banyak potensi wisata alam, utamanya yang bernuansa religi. Namun sayangnya belum banyak yang terbaca oleh masyarakat. Salah satunya yaitu Pasarian Raden Said Abdul Rahman Al-Qadri atau yang biasa dikenal dengan Bukit Sleret. Tempatnya memang terletak di atas pegunungan dan juga jalan yang begitu menanjak sejauh 2 km dari jalan raya, dan jalan yang begitu bebatuan ini hari ini dilewati bersama Raden Kiai Fahrul Ashol beserta dengan rombongan untuk berziarah bersama ke Bukit Sleret. Sembari ngabuburit bersama, para masyarakat tentunya sangat antusias untuk mengikuti jejak dakwah beliau. Dan tanpa peduli lelah, lapar, haus, dan lain sebagainya, dengan penuh rasa semangat, kami hari ini dengan pimpinan Raden Kiai Fahrul Ashol akan melewati jalan yang begitu menanjak ini hingga sampai ke atas pegunungan sana. Penasaran bagaimana? Yuk ikuti! Nah pemirsa, Anda cukup meluangkan waktu saja dan merelakan diri untuk jalan selama kurang lebih 2 km dari jalan raya. Ya meskipun jalannya sedikit menanjak dan juga batuan,
Namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan keindahan alam yang akan Anda rasakan ketika Anda sampai di atas Bukit Seleret sana. Di sana Anda akan merasakan dan menikmati secara langsung bagaimana ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, desas-desus angin yang berhembusan dan juga hijaunya rerumputan serta dimanjakan oleh panorama birunya lautan Bangkalan. Tidak hanya di situ saja, di bukit tersebut juga terdapat makam ulama besar yaitu Sayyid Abdurrahman Al-Qadri. Pasalnya makam tersebut sudah berusia ratusan tahun. Namun dengan berbagai cerita sejarahnya dapat mengajarkan kita beberapa pesan edukasi sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber kita pada program Nusya TV Religi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah melewati jalan bebatuan dan menanjak, kini rombongan Kiai Haji Fadlil Asgor telah tiba di atas gunung, tepatnya di Pasarian Sayyid Abdurrahman, Pujuk Seleret. Di sini tidak hanya menikmati pesona alam yang begitu indah dan mewah, namun Kiai Haji Fadlil Asgor tengah melangsungkan ziarah dan zikir bersama dengan masyarakat yang hadir pada hari ini. Langsung saja bagaimana keseruan acaranya berikut tayangannya untuk Anda. وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وسائر أقربائنا وأصدقائنا وأحبابنا وتلامذتنا رحمة الله تعالى عليهم وخصوصا إلى نية جميع من قدروا على هذا الخير في هذا المجلس المبارك وإلى عود جميع القبور من المسلمين والمسلمات شهد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم رحمنا وانت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أخرنا وهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم بالحق كلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وتوفنا على الإيمان والشهادة وتوفنا على الإيمان والتوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخاتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك خير المسكن وخير الفتى وخير الدنيا وخير الكمال وخير الثواب وخير الحياة وخير المال. اللهم أوصنا سوا مقربنا من الآيات الشريفة وما صلينا وما سبحنا وحمدنا وما قدرنا وسعادة بما قرأنا وأوصنا مثل ذلك سوا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. Pemirsa, saya telah bersama dengan rombongan Kiai Haji Fadlil Asgor yang telah melakukan ziarah bersama di Pujuk ini. Dan untuk mengetahui sejarah hidup di balik Sayyid Abdurrahman ini, saya telah bersama dengan Abah Fawaz. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan atau diberikan pemahaman kepada pemirsa di rumah biografi singkat dari beliau yang dimamakan di sini? Terima kasih. Sayyid Abdurrahman Al-Qadri ini masih ada yang bilang keturunannya Sunan Gunung Jati, entah keturunan yang berapa. Ada yang menyampaikan juga beliau ini adalah cucu dari Sayyid Abdurrahman Al-Qadri, pendiri kota Pontianak. Ada yang mengatakan beliau ini dari Sulawesi. Tetapi yang jelas beliau adalah seorang mubaligh, seorang pendakwah, dan beliau diambil menantu oleh Kiai Muzaki Pujuk Botokolong yang sangat terkenal itu. Saya dapat cerita dari Ketua Umum Istofa Ikatan Surumpun Tokolong Family, itu ketua pengurus organisasi keturunan dari Pujuk Tokolong, bahwa beliau ini istrinya bernama Nyai Maryam. Nyai Maryam itu adalah putri dari Kiai Muzaki Pujuk Tokolong. Nyai Maryam ini julukannya adalah Pujuk Erti. Nah,
Nyai Maryam ini punya kelebihan. Jadi Kiai Sayyid Abdurrahman Al-Qadri itu oleh beliau disuruh untuk berdakwah, ngajar berdakwah. Untuk urusan ekonomi, pertanian, Nyai Maryam yang mengurusi. Tetapi anehnya Nyai Maryam ini enggak menggarap sawah bukan siang hari tapi malam hari. Tapi anehnya nanam padi dimulai Isya sebelum subuh sudah selesai. Kemudian ketika sudah dipanen, ada banyak dikumpulkan beras-berasnya. Ini berasnya nggak habis-habis. Jadi Sayyid Abdurrahman Al-Qadri ini heran. Ini kok berasnya nggak habis-habis, kenapa gitu? Ternyata dalam polok itu, kalau anak orang Madura pakai polok ya, antar buat dari tani itu, insya Allah orang Madura tahu semua. Itu ternyata setelah dibuka oleh Sayyid Abdurrahman Al-Qadri, ternyata isinya hanya satu butir beras, gabah, satu butir gabah. Jadi bukan banyak gitu. Makanya kok iri tuh. Tapi setelah terbuka, kemudian datangnya Maryam waktu itu beliau sedang ke sungai, datang dia negor ke suaminya, "Ika, ini kan sampan tadi buka ya? Kenapa ini ternyata nggak jadi nasi?" kan? Padahal biasanya itu satu butir itu gabah kalau dimasak itu jadi masak satu polo itu. Tapi gara-gara dibuka oleh Sayyid Abdurrahman Al-Qadri, akhirnya kemudian setelah itu enggak kekaromatannya hilang dari Nyai Maryam ini, sehingga kemudian beliau minta saya tolong belikan lesung, belikan gentong. Saya ingin menumbuk padi seperti wanita-wanita yang lain. Dihilangkan karomahnya oleh Allah. Setelah itu Sayyid Abdurrahman ini merasa bersalah, terus meminta kepada Allah supaya karomah istrinya dikembalikan, sehingga kemudian beliau bertapa di sini. Lantas mengapa kemudian dimakamkan di sini Abah, dan letaknya di atas pegunungan dengan jalan yang begitu menanjak dan bebatuan? Jadi pertama, jadi Sayyid Abdurrahman Al-Qadri ini dengan Nyai Maryam, Nyai Reti itu ada di Konang ya, di Genteng Konang. Jadi kalau makam Nyai Maryam ada di Genteng Konang sana, ke utara, dari baratnya Kuramil Konang, ke utara Genteng. Beliau dari sana dulu merasa bersalah, akhirnya ke sini. Ada cerita mistis kenapa beliau ke sini ya, jadi saya nggak ceritakan karena ini sudah zamannya, takutnya anak muda sudah nggak percaya, karena beliau ini hidup di era abad 18 sudah, jadi 1700-an lah eranya beliau ini. Jadi kemudian beliau bertapa ke sini, mintanya cuma satu waktu itu, inginnya karomahnya Nyai Maryam dikembalikan oleh Allah, itu aja. Tetapi sampai beliau wafat tidak dikembalikan oleh Allah. Dan kemudian di sini kita lihat ada makamnya nih Siti Konongo ya. Siti Konongo itu ingin dinikahi oleh Sayyid Abdurrahman Al-Qadri, tapi Sayyid Abdurrahman Al-Qadri tidak berkenan menikahi. Sampai beliau Nyai Maryam itu membawa ini, ketika ada makam kecil-kecil itu namanya ini Puju Kurcaci. Itu Puju Kurcaci itu membawa Nyai Konongo, kemudian minta mungkin ada isyarat apa untuk dinikahi oleh Sayyid Abdurrahman Al-Qadri, tapi beliau kata ketua Istofa Kiai Ahmad Sebidi itu katanya tidak sempat menikahi sampai beliau wafat di sini. Karena begitu cinta kepada istri, begitu sayangnya kepada istrinya, sehingga kemudian Sayyid Abdurrahman Al-Qadri ini punya karomah yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, pesan edukasi apa yang bisa diambil dari sejarah hidup beliau dan juga harapan setelah kami semua berziarah ke makam beliau? Beliau ini sangat menyayangi istri. Beliau ini sangat menghargai wanita. Khairukum khairum mu'ana, khairukum li ahli. Jadi paling baiknya kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya, kata Rasulullah, yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Harapan saya yang paling utama adalah mudah-mudahan tempat yang sangat karomah ini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Bangkalan, karena daerah barat sudah banyak, terutama itu sudah ada Syahwana Khalil, kemudian ke utara sudah ada Ratu Epuh, kemudian sudah ada Said Hussein, di tengah ada juga Geger, tapi daerah jalur utama ini belum ada destinasi wisata religi. Kami harapkan tempat ini menjadi salah satu wisata religi dengan beberapa alasan. Yang pertama, secara historis, tempat ini dulu banyak sekali orang-orang dari luar ziarah ke tempat ini. Mulai dari orang Madura sendiri, orang Jawa Tengah, orang Jawa Barat. Buktinya bapaknya Ustadz Nur Hasan Sadili itu dulu bertapa di sini, kemudian menikah dengan ibunya Ustadz Nur Hasan. Itu dari Magelang, Jawa Tengah. Jadi begitu banyak sekali para ziarah dari luar sejak dulu sampai sekarang. Ini sangat banyak. Yang kedua, alasan yang kedua, pemandangannya sangat indah. Kita lihat kalau ke sana itu air laut kelihatan. Kemudian dari pegunungan sekitar sangat indah sekali. Kalau ini dibedaki sedikit ini,
diservis sedikit, insya Allah sudah jadi tempat yang menjadi favorit dari para peziarah. Yang ketiga, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, karena di sini dengan adanya ziarah nanti bisa, mungkin nanti kalau bisa kerjasama dengan beliau Raden Kiai Haji Fahri Lasohol dengan bekerja sama nanti satu paket dengan Masjid Nur Sadili, bisa ya dikembangkan. Di sana mungkin nanti ada parkirnya di Masjid Sadili, kemudian ada ojek sepeda motor yang naik ke sini sampai naik ke sini, jadi bisa menghidupi masyarakat sekitar, ekonomi masyarakat sekitar. Yang terakhir, yang keempat adalah karomah beliau ini harus menyebar kemana-mana, barokah beliau ini harus menyebar kemana-mana. Semakin banyak yang ziarah kepada beliau, insya Allah barokah beliau akan selalu mengalir kepada kita semua. Amin Allahumma. Baik, terima kasih Abah. Saya telah bersama dengan salah satu sesepuh dan juga merupakan ulama dari masyarakat setempat, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai selaku ulama setempat yang mengetahui bagaimana cerita beliau dari awal dan menjadi saksi hidup bagaimana para sejarah yang hadir ke sini, bagaimana tanggapan Kiai melihat para sejarawan dan juga para peziarah yang datang ke sini, bagaimana seharusnya yang menjadi keutamaan mereka sehingga mereka bisa datang ke tempat ini. Ya, ini tidak tentu ini. Ini banyak orang minta ilmu ini dikasih dunia, ya tidak mau dilempar ini. Yang banyak ini minta ilmu, tapi sama juga dikasih dunia dilempar kan. Kiai melihat para peziarawan yang datang ke sini, apa saja biasanya tujuan mereka datang ke sini Kiai, dan ritual, apakah ada ritual-ritual tersendiri yang mereka lakukan atau bagaimana? Sejarah ini kalau ke sini ini bisa dibawa ini tidak berhenti dikit, ini jadi orang yang mulia. Lantas kemudian apabila segala keinginan atau ritual yang dilakukan itu gagal, apa yang terjadi Kiai? Ini kalau gagal ini ya orangnya tidak menerima ini. Gagal ini, tidak ikhlas ini. Ya kalau ikhlas insya Allah. Apakah ada kegiatan-kegiatan anjuran yang seharusnya dilakukan oleh para peziarah yang datang ke sini? Misalkan ketika peziarah datang ke sini, mereka harus melakukan apa gitu? Ini ya cuma satu, minta ridho Tuhan, tidak ada lagi. Baik, terima kasih Kiai. Pemirsa, saya telah bersama dengan salah satu peserta dari ziarah hari ini. Assalamualaikum, dengan Mbak siapa? Waalaikumsalam, dengan Mbak Ayu Nandini. Mbak, bagaimana perasaannya saat berpuasa melewati jalan yang begitu menanjak sehingga pada hari ini berziarah ke sini bersama dengan Raden Kiai Haji Fahri Lasohol? Untuk perasaannya sendiri ya, apalagi sekarang kita ziarahnya bareng Kiai Haji Fahri Lasohol, sangat senang sekali, sangat bersyukur bisa bareng-bareng rombongan ke sini. Apalagi saat berpuasa, semoga pahalanya juga lebih berlipat ganda seperti itu. Dan untuk kalau bisa dibilang lelah ya lelah, tapi terobati dengan suasana di sini dan kebahagiaan bisa bersama-sama beliau. Apakah ini kali pertama Anda datang ke sini? Kalau untuk datang ke sini itu bukan kali pertama, karena memang saya warga dekat sini, jadi beberapa kali sudah ke sini seperti itu. Lalu apakah ada perbedaan yang dirasakan ketika datang ke sini saat bulan puasa dan ketika saat Mbak datang ke sini di luar bulan puasa bersama dengan keluarga? Ya tentunya sangat berbeda ya. Kalau biasanya kita ke sini bawa bekal air minum, kita naik ke atas bisa minum, dan sekarang kita naik ke atas tidak bisa minum, tidak bisa makan apa-apa seperti itu. Jadi memang terasa sekali perbedaannya. Tapi tidak ingin buka puasa ya tentunya. Insya Allah semoga kuat gitu. Amin. Semangat, semoga di kesempatan selanjutnya bisa kembali berziarah ke sini. Alhamdulillah, usai sudah berziarah bersama sekaligus ngabuburit bersama Raden Kiai Haji Fahri Lasohol bersama dengan rombongan di atas pegunungan, tepatnya di Pasarian Sayyid Abdurrahman Al-Qadri, Pucuk Seleret. Jika Anda mengitari beberapa tempat di Kabupaten Bangkalan, maka tidak hanya mencari pesan edukasi berupa mengeksplor wisata-wisata yang ada, namun juga mengambil
pesan-pesan yang bisa diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdiam diri saja tidak akan mendapatkan apa-apa, namun selangkah lebih maju maka selangkah pula Anda lebih dekat kepada Sang Pencipta. Saya Fitriani di atas pegunungan, tepatnya di Pesarian Said Abdurrahman Al-Qadri, pamit undur diri dan sampai jumpa dalam kesempatan yang lebih luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia TV, dakwah di hikmah. Nah, begitu luar biasa bukan? Selain dimanjakan oleh pesona alam yang luar biasa dan begitu menakjubkan, pemirsa Nusa TV juga dapat mengambil pesan moral dan juga nilai edukasi di balik sejarah makam Said Abdurrahman Al-Qadri ini. Apalagi semakin asik kalau pemirsa Nusa TV datang ke sini sembari ngabuburit bersama dan menikmati senja, ya meskipun membutuhkan tenaga ekstra untuk tiba di Bukit Seleret. Untuk Anda, masyarakat Kabupaten Bangkalan dan juga sekitarnya, jika melewati kawasan Kecamatan Galis, khususnya di Pakaan Lao, maka jangan lupa untuk mampir ke Bukit Seleret. Selain bisa berfoto-foto ria, juga bisa berziarah yang paling utama. Sampai jumpa dalam program Nusa TV berikutnya. Nusa TV, dakwah bil hikmah.